Bab 791 Memasuki Dimensi Ilusi Ilahi. Ketika seseorang mencapai alam Dewa Void, jiwa mereka akan berevolusi untuk mengandung kekuatan yang sangat besar. Jalur spasial hanya dapat menahan sejumlah kekuatan, fisik atau jiwa. Ketika melampaui batas, jalur tidak akan mampu menahannya. Jiwaku memiliki kekuatan yang sama dengan Void God Realm Kings normal, dan bahkan mungkin sedikit lebih kuat. Zhao Feng bisa merasakan jalan setapak sedikit bergetar, dan itu bahkan lebih kuat daripada ketika Kong Feiling berjalan melewatinya. Itu hampir mencapai tingkat yang sama seperti ketika Yun Hao terkoyak oleh celah spasial. Apakah dia akan menjadi pengulangan dari Yun Hao? Hati Zhao Feng menegang, dan dia bahkan bersiap-siap untuk mata Tuhannya untuk meninggalkan tubuhnya. Tidak peduli apa, mempertahankan hidupnya didahulukan, tetapi untungnya, sensasi yang bergetar hanya mendekati tingkat itu tanpa pernah mencapainya. Jalurnya lebih condong ke arah kekuatan fisik, dan Void God Realm Kings telah membentuk dimensi Yuan sejati, yang berisi kekuatan fisik yang luar biasa. Kultivasi benar Yuan Zhao Feng hanya pada tahap tengah dari realem asal core kecil, dan untuk sekali, ia merasa senang bahwa kultivasinya tidak tinggi. Bahkan, para elit dari beberapa kekuatan sengaja tidak akan menerobos ke alam Dewa Void untuk memasuki dimensi ilusi ilahi, kemudian menerobos ketika mereka memasukinya. Ini akan mengurangi risiko seminimal mungkin. Suara mendesing. Zhao Feng merasakan tubuh dan jiwanya menjadi berat ketika dia muncul. Tekanan kuno memenuhi udara, itu adalah aura yang telah mengalami perubahan-perubahan dari era kuno dan era imemorial. Zhao Feng merasa seolah-olah dia telah memasuki alam mimpi kuno. Tekanan di tempat ini melampaui Demigod Forgotten Garden. Itu gelap, tetapi itu tidak mempengaruhi penglihatan mereka, lumpur emas dan debu tak terbatas memenuhi mata mereka. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Murid dan elit dari 10.000 klan suci muncul di sekitar Zhao Feng, dan total 99 orang muncul. Semua orang berkumpul di sini. Kong Feiling mulai mengumpulkan para anggota dengan bantuan beberapa elit yang lebih tua. Dalam situasi normal, orang yang masuk melalui jalur yang sama akan muncul di sekitar area yang sama. Sebagai contoh, mereka dari 10.000 klan suci akan muncul di sekitar tempat yang sama persis, dan kekuatan lain dari zona pulau besar Tianfeng akan relatif dekat satu sama lain. Namun, termasuk Istana Duke, hanya ada beberapa pasukan di daerah yang dapat terhubung ke dimensi ilusi ilahi. Old Fei, di mana kita berada dalam dimensi ilusi ilahi? Tanya Kong Feiling. Sampai sekarang, kekuatannya berada di antara yang teratas dari semua orang yang hadir, tapi dia tidak berpengalaman seperti para elit yang lebih tua. Old Fei adalah yang paling berpengalaman, dia telah memasuki dimensi ilusi ilahi sebelumnya. Meskipun dia tidak menerima banyak, dia berhasil selamat dari kedua kali dan mengumpulkan banyak pengalaman. Aku tidak bisa mengkonfirmasi posisi kita sekarang. Dimensi ilusi ilahi terlalu besar. Mungkin saja kami telah memasuki area yang tidak dikenal. Petik 2. Wajah Old Fei penuh keriput. Kultivasinya telah mencapai tingkat setengah langkah raja, dan dia bisa dengan mudah mengalahkan orang lain dengan peringkat yang sama. Kelompok dari klan suci 10.000 kemudian mulai mencari-cari. Semua jenis indera dibatasi dalam dimensi ilusi ilahi karena tekanan, dan siapapun di bawah alam Dewa Void tidak dapat terbang. Bahkan setengah langkah Kings hanya bisa melompat ke udara untuk sementara waktu. Oleh karena itu, sangat sulit untuk memeriksa daerah tersebut, dan tidak ada yang bisa melihat akhirnya. Hanya dalam waktu singkat, beberapa murid yang pergi ke panduan mulai berkelahi dengan binatang yang tidak dikenal. Ceng, ceng, ceng. Para elit dari 10.000 klan suci pergi untuk membantu setelah mendengar berita ini, dan mata spiritual Dewa Zhao Feng melihat ke kejauhan. Beberapa tikus besar dengan gigi tajam dan mata merah berkelahi dengan para murid dari 10.000 klan suci. Tubuh-tubuh tikus bergigi tajam ini sangat tangguh, dan serangan dari True Lord Rangs yang normal tidak dapat merusak mereka secara kritis. Hanya ketika seorang sesepuh Origin Core Realm tiba, mereka berhasil membunuh salah satu tikus. Tikus-tikus lain menjerit dan kembali ke lubang pasir mereka. Tikus bergigi tajam ini adalah ras tua, dan kulit serta giginya adalah bahan langka di dunia luar, kata tetua Origin Core Realm dengan gembira. Para elit dari 10.000 klan suci bertemu lebih banyak hewan jenis tikus. Setiap kelompok memiliki 3 hingga 5 orang, dan ada dewa asal Kekaisaran Agung yang menjaga masing-masing daerah, sehingga tidak ada hal buruk yang terjadi.
Zhao Feng dan Liu Tianfan berada di kelompok yang sama, dan mereka juga bertarung dengan beberapa tikus. Zhao Feng tiba-tiba merasakan sesuatu dan tidak bisa membantu tetapi melihat ke bawah. Hati-hati, Liu Tianfan meraung ketika gelombang api ungu gelap bergemuruh ke arah bebatuan di bawah. Dengan boom, anggota kelompok ini menggunakan pasukan untuk mundur puluhan meter. Detik berikutnya, teriakan terdengar dari pasir saat kalajengking hitam besar bangkit dari tanah. Kalajengking hitam itu lebih panjang dari selusin meter, dan itu menimbulkan perasaan metalik. Ekor dan cakarnya berkilau dengan cahaya beracun dan dingin. Semua orang tidak bisa menahan nafas dingin. Dengan pukulan tadi, hanya goresan samar yang tertinggal di karapas. Awas, kalajengking itu berbisa. Liu Tianfan mengeluarkan pedang panjang seukuran bumi dan menebas kalajengking. Dang, kalajengking raksasa menggunakan cakarnya untuk memblokir pedang. Peng, kekuatan kuat sebenarnya mendorong Liu Tianfan mundur beberapa langkah. Dalam situasi 1 lawan 1, peluang Liu Tianfan menang sangat rendah, pilihan terbaik adalah melarikan diri. Namun, dimensi ilusi ilahi adalah tentang kerja tim. Hanya beberapa elit yang kekuatannya telah mencapai alam Dewa Void memiliki kemampuan untuk bergerak sendiri. Zhao Feng meraung, dan cahaya metalik perak biru muncul di sekitar tubuhnya saat dia mengulurkan tinjunya. Ledakan, kekuatan fisik yang sangat besar mendarat di kalajengking hitam, tetapi kalajengking itu sangat sulit, itu hanya bergetar sedikit dan melambat. Namun, itu bukan seluruh langkah Zhao Feng. Dia menunjuk dengan jarinya, dan gelombang Water of Wind Lightning menyerbu menuju kalajengking hitam. Gelombang-gelombang, sensasi mati rasa membatasi kecepatan kalajengking hitam. Bam, bam, dengan kekuatan gabungan kekuatan fisik dan air petir angin, Zhao Feng mampu membatasi kalajengking hitam. Dia sangat cepat, dan dia memiliki niat yang mendalam, serangan kalajengking hitam tidak dapat mendarat di Zhao Feng. 10 napas kemudian, Zhao Feng dan Liu Tianfan berhasil menang, tetapi pertahanan kalajengking agak kuat, dan itu tidak terluka parah. Beberapa tetua Origin Core Realm yang berpengalaman dalam pertempuran tiba dan dengan mudah mengurus kalajengking hitam. Sepertinya orang tua lebih bijaksana, Liu Tianfan menghela nafas. Sebagian besar generasi yang lebih tua memiliki budidaya di alam inti asal besar dan mahir dalam pertempuran. Kalajengking hitam bahkan tidak dapat melarikan diri karena bantuan dari elit yang lebih tua. Kekuatan pertempuran para elit yang lebih tua ini sangat tinggi. Zhao Feng mengangguk dan memperkirakan bahwa gabungan 60 ditambah junior tidak akan cocok untuk 30 atau lebih senior. Di pasir tanpa batas, kekuatan 10.000 klan suci berjalan maju, dan beberapa ahli mengeluarkan tunggangan mereka. Beberapa hewan peliharaan darat lebih cocok untuk lingkungan ini, dan karena tekanan dimensi dan badai pasir, hewan peliharaan terbang tidak cocok. Oleh karena itu, Zhao Feng tidak memanggil burung Yinming, dan dia mulai memperhatikan apakah ada kuda yang cocok di daerah tersebut. Setengah hari kemudian, awan di udara menjadi sangat tenang, dan mereka tidak melihat binatang lagi. Tunggu, Old Fei tiba-tiba mengangkat tangannya. Cuacanya sangat buruk. Saya pernah tinggal di padang pasir sebelumnya ketika melakukan misi untuk klan. Jika aku benar, badai pasir besar akan segera tiba. Alis Fei tua berkerut. Badai pasir, ekspresi elit klan semuanya berubah secara dramatis. Jika itu adalah badai pasir normal di dunia luar, mereka tidak akan meletakkannya di mata mereka, tetapi dimensi ilusi ilahi sangat peringkat tinggi, dan tidak ada yang bisa terbang. Kekuatan bencana alam ini tidak bisa diremehkan. Hanya dengan melihat fakta bahwa tidak ada binatang buas atau binatang di sekitarnya membuktikan hal itu. Old Fei, apa yang harus kita lakukan? Tanya Kong Fei Ling. Tidak ada tempat yang cocok bagi kita untuk bersembunyi dan menghindari badai pasir. Satu-satunya hal yang dapat kita lakukan adalah menemukan beberapa dataran tinggi dan membentuk sebuah arai di sana, kata Old Fei, dan sarannya segera disetujui. Mereka pergi mencari tempat yang tinggi dan membangun barisan pertahanan. Ceng, 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 para murid dari 10.000 klan suci mulai bergerak cepat. Beberapa saat kemudian, kelompok itu segera menemukan gunung dan mulai membangun barisan pertahanan di sana. Dengan bantuan Old Fei, mereka berhasil membangun susunan unsur bumi yang membentuk ruang berbatu dan menutupi semua orang. 1 jam kemudian, langit menjadi gelap ketika badai pasir menelan semua yang terlihat. Weng gelombang-gelombang, arai unsur bumi bergetar sedikit, dan cahayanya sedikit redup.
Semua orang dengan cepat memasukkan lebih banyak batu kristal primal dan menggunakan yuan sejati mereka. Kekuatan badai pasir ini lebih kuat dari yang aku kira. Siapapun yang berada di bawah setengah langkah tingkat raja tidak akan mampu bertahan dalam badai pasir, kata Old Fei dengan nada serius, dan semua orang menghela napas. Hanya bencana alam di dimensi ilusi ilahi sudah begitu berbahaya. Jika hanya ada beberapa elit di sini, mereka tidak akan dapat melakukan apapun. Zhao Feng duduk di dalam arai dan berkultivasi dengan tenang dengan mata tertutup. Setiap kali dimensi ilusi ilahi dibuka, itu hanya akan tetap terbuka selama beberapa bulan, dan itu tidak pernah melebihi setengah tahun. Meskipun ini adalah tempat yang terlupakan, surga bumi Yuan Qi di sini jauh lebih kuat daripada dunia luar. Lebih penting lagi, tempat ini berisi sumber daya yang langka, tapi 10.000 klan suci tampaknya tidak terlalu beruntung, tempat mereka terhubung adalah gurun yang sunyi. Badai ini berlangsung sepanjang hari dan malam. Akhirnya, badai pasir memudar, dan gunung tempat mereka berada ditelan pasir. Ledakan, ledakan, beberapa ahli tua mendorong pasir menjauh dan membuka jalan setapak. Setelah melihat langit lagi, mereka linglung. Mereka tidak percaya apa yang mereka lihat di sekitar mereka. Bab 792 Dunia Bawah Tanah. Di gunung, sekelompok orang melihat sekeliling dan bingung oleh apa yang mereka lihat, termasuk Zhao Feng. Setelah badai pasir, gunung tempat mereka berada adalah satu-satunya puncak yang berdiri di tengah lubang besar. Perasaan kesendirian itu ekstrim. Pasir telah dihancurkan oleh badai pasir, dan daerah di sekitar mereka telah berubah menjadi jurang. Hembusan angin yang dingin membuat para murid cegukan 10.000 klan suci. Melihat, itu adalah tatapan beberapa murid terkunci di tanah, dan mereka bisa melihat beberapa struktur buram. Mata spiritual Tuhan Zhao Feng bisa melihat lebih jauh, ada sejumlah kecil bangunan di bawah ini. Lebih jauh lagi, itu bukan pasir di bawah mereka lagi, tetapi lumpur hitam. Mungkinkah Zhao Feng memiliki beberapa tebakan dan menggunakan mata spiritual Tuhannya untuk melihat lebih jauh? Pada saat yang sama, semua murid dari 10.000 klan suci mulai memeriksa jurang di bawah mereka. Suara mendesing, suara mendesing. Kong Feiling dan Old Fei, dua raja setengah-setengah, melompat ke udara. Semua anggota lain turun dan mulai mencari trek. Ada pintu masuk di sini. Seruan terdengar dan menarik perhatian semua orang. Beberapa murid berdiri di depan bangunan seperti istana, dan jalan setapak yang panjang dapat terlihat di bawah tanah. Jalur bawah tanah. Orang-orang telah menemukan kota dan laut bawah tanah di dimensi ilusi ilahi sebelumnya. Mata Fei tua berbinar, namun, indera semua orang sangat dibatasi dalam dimensi ilusi ilahi. Bahkan lumpur dan bangunan dapat membatasi indera mereka. Hanya mata spiritual Tuhan Zhao Feng yang bisa melihat apa yang ada di bawah ini. Itu harus menjadi kota bawah tanah, Zhao Feng berbicara, dan semua orang setuju dengannya. Jalur masuk ke bawah tanah, dan lumpur agak basah. Orang bahkan bisa melihat serangga kecil. Tempat ini tidak akan tertutup pasir segera. Kelompok itu mulai berdiskusi, dan mayoritas setuju untuk turun dan mencari tahu. Kelompok itu mengikuti jalur dan turun. Ada beberapa mutiara di jalur yang memancarkan cahaya redup, dan suara menderu dan menggigit terdengar dari kedalaman. Kelompok itu akhirnya mencapai akhir setelah perjalanan panjang. Tanah di bawah kaki mereka berwarna hijau gelap, dan ada tanda-tanda manusia mengubah pemandangan. Bahan kota bawah tanah itu sangat sulit, dan karena dimensi ilusi suci itu sendiri, bahkan pukulan terkuat dari True Lord Reng hanya bisa meninggalkan goresan samar di tanah. Mungkin karena mereka tidak digunakan dalam waktu yang lama, banyak tempat di kota bawah tanah yang gelap. Namun, tidak sulit untuk melihat bahwa kota ini telah dikerjakan secara luas. Lapangan, air mancur, toko, dan rumah memiliki semua yang mereka butuhkan. Itu tidak lebih buruk dari kota lain. Old Fei, saya merasakan gangguan Yuan Qi murni dari bawah tanah. Kong Feiling, yang mengenakan gaun cantik, menutup matanya. Di antara orang-orang yang hadir, dia memiliki kultivasi tertinggi dan garis keturunan paling kuat, dia adalah yang terkuat di kelompok mereka. Kelompok ini menggunakan indera mereka untuk mencari tahu setelah mendengar peringatan Kong Feiling. Kamu benar, Old Fei, dua raja setengah-setengah lainnya, dan beberapa puncak Great Origin Core Realms merasakan perasaan yang sama, dan Zhao Feng mengungkapkan ekspresi aneh ketika mata kirinya menatap ke arah tertentu. Gangguan Yuan Qi, ini lebih dari itu.
Jiwa Zhao Feng adalah yang terkuat di antara orang-orang yang hadir dan, dengan bantuan mata spiritual Tuhan, indranya adalah yang paling jelas. Miao miao, kucing kecil pencuri itu muncul di bahunya dan melemparkan beberapa koin tua ke udara, menyebabkannya berisik. Old Fei dan beberapa ahli yang lebih tua memimpin sementara Kong Fei Ling mengikuti. Dari dekat ketika mereka menuju ke tempat di mana mereka merasakan gangguan di Yuan Qi. Namun, perjalanan itu tidak damai. Sebelum mereka berjalan bahkan 100 yard, sepasang mata hijau dan suara melolong seperti serigala muncul. Ceng, ceng, dengan kilatan kilat, lebih dari selusin humanoid mirip serigala keluar dari sudut. Awas, itu tipe manusia yang bermutasi, serigala. Old Fei memperingatkan ketika kedua belah pihak bentrok. Wolfman tidak terpengaruh oleh kegelapan, dan indera mereka tidak terpengaruh oleh bangunan dan lumpur. Selain itu, mereka sangat gesit. Beberapa murid dibunuh oleh para serigala bahkan sebelum mereka berhasil bereaksi. Untungnya, elit yang lebih tua berpengalaman, dan Fei tua dengan cepat membunuh beberapa serigala. Fei dan teman-temannya tahu sedikit tentang para serigala, tetapi murid-murid lainnya tidak begitu berpengalaman. Arg, bahu murid setengah inti Origin Core Realm dirobek oleh cakar serigala, dan dia berteriak kesakitan. Para serigala itu sangat cepat, cakar mereka tajam, dan mereka lebih kuat di lingkungan yang redup. Ceng, 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 serigala-serigala ini meninggalkan beberapa mayat di belakang dengan serangan mereka, lalu dengan cepat mundur ke kota bawah tanah yang kompleks. Serigala-serigala ini sangat licik, dan mereka berspesialisasi dalam kerja tim dan penyergapan. Mereka hanya menguji kita sekarang, Old Fei memperingatkan. Pertempuran beberapa saat yang lalu hanyalah serigala yang mengintai mereka. Kelompok 10.000 klan suci terus mendorong ke depan. Ada beberapa yang berspesialisasi dalam pertahanan, penyembuhan, atau kemampuan unik lainnya seperti pembunuhan. Kelompok semacam itu memiliki peluang lebih tinggi untuk selamat dari yang tidak diketahui. Sekitar setengah dari waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh kemudian, raungan serigala dan beberapa ratus pasang mata hijau tua muncul sekali lagi, membuat semua orang yang melihatnya menjadi dingin. Awas! Ada beberapa ratus serigala kali ini. Hati Old Fei bergetar, banyak dari mereka memegang senjata, dan beberapa bahkan memiliki baju besi. Dibandingkan dengan sebelumnya, kelompok serigala ini adalah sekelompok elit. Beberapa ratus serigala mengepung kelompok 10.000 klan suci. Gelombang-gelombang, seorang pemimpin serigala besar berjalan keluar. Bulunya berwarna coklat keemasan, dan memegang tombak panjang. Miao miao. Kucing kecil pencuri di bahu Zhao Feng menunjuk ke Zhao Feng, seolah menerjemahkan sesuatu. Menjarah, mereka ingin kita meninggalkan semuanya dan semua wanita. Yang aneh adalah bahwa semua orang bisa mengerti gerakan kucing pencuri kecil itu. Semua orang terkejut, meskipun kota bawah tanah itu kacau, itu tampaknya memiliki aturan bertahan hidup sendiri juga. Katakan kepada mereka bahwa kita adalah perampok. Kong Fei Ling mencibir dingin. Miao miao. Kucing kecil pencuri itu melambaikan cakar pada pemimpin serigala. Gelombang-gelombang-gelombang. Para serigala meraung dan melolong, dan pemimpin menjadi marah ketika melambaikan tombaknya dan memerintahkan yang lain untuk menyerang. Ledakan, angin puyuh hijau gelap muncul dari tombak pemimpin serigala dan menyapu kelompok dari 10.000 klan suci. Hanya pukulan biasa sebanding dengan kekuatan raja setengah langkah. Biarkan aku melawannya. Teriak Kong Fei Ling saat cahaya memancar darinya. Bam! Kong Fei Ling dan pemimpin serigala bentrok, menciptakan gelombang kejut yang mendorong semua orang pergi. Meskipun garis keturunan dan teknik serigala ini tidak sekuat milik Kong Fei Ling, itu sangat kuat, dan tubuh fisiknya kuat. Pada saat yang sama, beberapa ratus serigala menyerbu ke depan. Dari segi jumlah, para serigala memiliki keuntungan besar, tetapi para pembudidaya dari 10.000 klan suci semuanya jenius dan tidak bisa diremehkan. Seorang penatua di Real Origin Core Realm yang berspesialisasi dalam teknik Soldau menyebabkan para serigala panik dan saling menyerang. Zhao Feng mengedarkan tubuh petir suci kun emasnya, dia tidak takut pertempuran jarak dekat. Para serigala yang mendekatinya semua dikirim terbang. Miao miao, kucing kecil pencuri itu melompat-lompat di antara serigala. Dia tidak membunuh salah satu dari mereka, dia hanya mengejutkan mereka dengan cakarnya. Tangkap pemimpin terlebih dahulu. Old Fei meraung saat dia menyerang pemimpin serigala dari samping. Wah, pemimpin serigala memuntahkan seteguk darah.
Setelah menganalisis kekuatan dan kelemahan serigala, Kong Feiling mulai menekannya. Dengan bantuan Old Fei, mereka mendorong pemimpin itu kembali. Gelombang-gelombang. Melihat bahwa semuanya tidak berjalan sesuai rencana, pemimpin serigala berteriak dan mundur dengan serigala lainnya. Serigala-serigala ini tidak terlalu bodoh. Mereka berspesialisasi dalam bekerja sebagai kelompok untuk memilih yang lemah. Jika lawan terlalu kuat, mereka akan mundur. Old Fei menghela nafas panjang. Lagi pula, ada beberapa ratus serigala, jadi jika mereka bertarung tanpa perawatan, kelompok 10.000 suci sekret akan terluka parah. Old Fei, saya mencari jiwa seorang pemimpin serigala kecil, penatua realem inti-inti besar yang berspesialisasi dalam teknik Sol Dao datang dan segera membangun peta daerah tersebut. Pada saat yang sama, sebuah peta muncul di benak Zhao Feng, yang berisi informasi tentang daerah terdekat. Dalam situasi kacau barusan, Zhao Feng mencari jiwa seorang serigala juga. Gangguan Yuan Qi harus dari tanah terlarang kota bawah, altar dewa jahat. Old Fei dan beberapa yang lain berdiskusi. Dewa jahat adalah dewa yang didoakan ras-ras bawah tanah ini. Untuk mencapai altar dewa jahat, kita harus melewati serigala, lizardman, dan bahkan wilayah para kalajengking. Para Scorpionman adalah yang terkuat. Alis Old Fei terkunci bersamaan ketika dia melirik ke arah Kong Feiling. Jelas ada semacam rahasia atau kekayaan di altar dewa jahat, tetapi berdasarkan situasi saat ini, mereka akan bertemu ras yang kuat di jalan. Kekuatan Lizardman dan Scorpionman bahkan lebih kuat daripada serigala. Aku merasa seperti altar dewa jahat mengandung kekuatan yang tidak biasa. Kong Feiling memutuskan untuk mencobanya. Garis keturunan Imperial Dao-nya merasa bahwa gangguan dari altar dewa jahat menjadi lebih kuat. Baik, semuanya, bersiaplah untuk bertarung. Lizardman biasanya berspesialisasi dalam meludah api. Mereka yang mengolah teknik elemen air, berkumpul di sini, Old Fei memerintahkan. Zhao Feng memiliki garis keturunan Ice Water dan Water of Wind Lightning, jadi dia tidak memiliki masalah dipanggil ke depan. Di masa lalu, dia suka bertindak sendiri, tetapi sekarang, dia telah menyaksikan kekuatan kelompok dan bagaimana mereka berhasil bertahan hidup. Sekarang bukan waktunya untuk bertindak sendiri, pikir Zhao Feng. Kelompok itu terus memasuki wilayah serigala dan tidak menghadapi banyak penyergapan. Sekitar setengah jam kemudian, ledakan, bam, suara api dan teriakan manusia datang dari depan. Kekuatan mana yang datang sebelum kita? Old Fei sangat berhati-hati. Bab 793 Kalajengking yang kuat. Area di depan adalah wilayah para Lizardman. Bahkan sebelum mereka tiba, mereka bisa merasakan aura panas yang berapi-api. Pada saat ini, 50 atau 60 orang sedang bertarung dengan para Lizardman. Lizardman ini bahkan lebih besar daripada serigala, mereka memiliki kulit yang lebih tebal, dan mereka memiliki kemampuan untuk meludahkan api dan racun. Ding, ledakan, serangan dari Real Core Realm setengah langkah tidak mampu mengancam Lizardman. Di sisi lain, racun dan api dari Lizardman sangat merepotkan, dan setidaknya satu orang akan kehilangan lapisan kulit, jika mereka bisa selamat sama sekali. Pemimpin kelompok generasi muda adalah seorang pemuda berwarna ungu yang telah mencapai tingkat raja setengah langkah, dan ada juga dua raja setengah langkah yang lebih tua. Kekuatan total dan jumlah kelompok ini sedikit lebih lemah dari klan suci 10.000. Ini adalah Purple Sun Palace, yang dekat dengan Tianfeng Great Island Zone. Old Fei menghela nafas saat dia menyipitkan matanya. Purple Sun Palace adalah sekte bintang 2 yang dekat dengan zona pulau besar Tianfeng. Mereka yang dekat satu sama lain di dunia nyata juga akan tampak relatif dekat satu sama lain di zona ilusi ilahi, jadi itu dalam harapan bahwa istana matahari ungu akan muncul di sini. Old Fei hanya khawatir tentang pertemuan kekuatan bintang 3 atau lebih besar, atau Fame God Realm King. Teman-teman dari 10.000 klan suci, target kami adalah sama. Ayo bantu kami. Petik 2. Para murid dan elit dari Istana Sun Purple sedang berjuang keras. Kulit Lizardman sangat kuat, dan api serta racun yang mereka keluarkan menyusahkan. Semua orang, pergi dan buat jalur melalui wilayah Lizardman, kata Old Fei tanpa ragu-ragu. Hubungan antara 10,000 Secret Clan dan Purple Sun Palace tidak terlalu baik, tetapi saat ini, mereka sedang menghadapi spesies lain dan mencari keberuntungan. Kekuatan gabungan kedua pasukan dapat mengurangi korban. Bantuan 10,000 Secret Clan langsung mengurangi tekanan pada Purple Sun Palace.
Serangan elemental air lebih berguna melawan Lizardman. Zhao Feng, yang memiliki air petir angin, jelas salah satu petarung top. Su. Zhao Feng melambaikan tangannya, dan riak-riak air dan kilat menebas ke Lizardman di dekatnya. Tingkat kelima puncak teknik angin elemental 5 elemen sangat kuat, dan serangannya semua mengenai vital Lizardman. Sebagian besar Lizardman langsung dibunuh oleh Zhao Feng, tidak mampu melawan sama sekali. Petir air bocah itu telah mencapai tingkat yang sangat kuat dan tampaknya sangat melawan Lizardman. Beberapa ahli yang lebih tua tidak bisa tidak memuji. Zhao Feng sangat cepat dan lincah. Lizardman yang canggung bahkan tidak bisa menyentuh pakaiannya. Tentu saja, ketika sampai pada Lizardman Raja setengah langkah, Zhao Feng hanya bertindak sebagai pendukung. Terima kasih, semua orang, murid kepala dari Istana Sun Purple menyatakan terima kasih. Tatapan pemuda berjubah ungu berhenti di Kong Feiling dan Zhao Feng. Dua pasukan bintang 2 kemudian bergabung dan mulai menyerang wilayah Lizardman. Lizardman tidak cepat. Kami tidak perlu bertarung dengan mereka semua, kami hanya perlu membuat jalan, Old Fei menyarankan, dan kedua kelompok menerima ini. Lizardman memiliki kulit yang keras, jadi membunuh mereka semua satu persatu akan melelahkan. Tidak hanya ada sejumlah besar Lizardman, mereka tidak tahu bagaimana cara mundur seperti para serigala. Wolfman lebih pintar dan akan lari jika mereka bukan lawan musuh, tapi Lizardman akan bertarung sampai mati. Membunuh. Orang-orang terkuat dari dua kekuatan membuka jalan sementara para ahli pertahanan bertanggung jawab untuk menjaga semua orang aman. Zhao Feng dan Yang lincah ditempatkan di belakang, bertanggung jawab untuk membunuh setiap Lizardman yang mengikuti mereka. Sekitar 1 jam kemudian, kedua pasukan berhasil membuat jalur. Gelombang-gelombang. Semua orang menghela nafas panjang. Lizardman memang merepotkan. Pada saat ini, gangguan Yuan Qi yang aneh dari bawah menjadi lebih kuat, dan itu sangat memikat bagi makhluk hidup. Altar Dewa Jahat, mata kiri Zhao Feng menatap ke arah kedalaman kota bawah tanah. Dengan pemeriksaan mata spiritual Allah, ia dapat menebak dan menganalisis gangguan apa itu. Garis keturunan Imperial Dao Zhao Feng tampaknya sangat bersemangat dengan kekuatan ini, tetapi garis keturunan Ice Water tidak bereaksi. Semuanya, bersiap-siap, kita akan menghadapi para kalajengking berikutnya. Mereka adalah yang terkuat dari semuanya. Old Fei berteriak, Scorpion Man memiliki serangan, pertahanan, dan kecepatan yang kuat. Serangan mereka juga berbisa, bahkan sebelum mereka tiba di wilayah Scorpion Man, gelombang aura gelap muncul. Untuk beberapa alasan, Zhao Feng ingat kalajengking bermutasi yang pernah dijinakkannya di Purple Saint Ruins. Ada aura serupa di sini. Seorang kalajengking jelek tiba-tiba melompat keluar dari sudut dan melambaikan cakarnya. Itu hanya seorang kalajengking tunggal. Karena kalajengking begitu kuat sendiri, mereka tidak perlu bekerja sama seperti serigala. Ding, ding, peng, bam, 5 atau 6 elit menyerang pada saat yang sama dan memaksa kalajengking itu kembali. Jangan mengejarnya. Scorpion Man menjadi marah dan mengibaskan ekornya, menusuk hati seorang murid yang mengejarnya. Arg! Murid Kor-Kor Realem berteriak, lalu mati. Para ahli dari kedua kekuatan menarik napas dingin. Zhao Feng menyadari bahwa, dalam serangan barusan, karapas kalajengking itu tidak terluka. Scorpion Man cepat dan gesit, dan cakar dan ekor mereka bisa menghasilkan kerusakan kritis. Orang bisa mengatakan bahwa mereka hampir merupakan ras yang sempurna, terlepas dari kenyataan bahwa mereka sangat jelek. Mereka yang mengolah elemen api, pergi ke depan, Old Fei memerintahkan. Meskipun tidak bisa dikatakan bahwa kalajengking dilawan dengan api, mereka kurang tangguh melawannya. Gelombang boom. Beberapa ahli yang mengolah elemen api bekerja sama dan mengirim ledakan api ke arah kalajengking, menyebabkannya menjerit. Beberapa napas kemudian, sang kalajengking berubah menjadi abu, tetapi para pemimpin dari 10.000 klan suci dan Istana Matahari Ungu memiliki ekspresi serius, ini hanya satu kalajengking. Ketika mereka melangkah lebih jauh, gelombang aura dingin dan gelap yang lebih kuat muncul. Aura dari kalajengking ini lebih kuat dari yang sebelumnya, dan kedua kelompok bergabung untuk bertarung satu demi satu kalajengking. Ada beberapa kalajengking, tapi untungnya, mereka tidak mengumpulkan ratusan. Kalau tidak, kedua kelompok tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Pada saat tertentu, kalajengking wanita jangkung muncul di depan. Scorpion Man wanita memiliki setengah langkah King Inten,
dan kecepatan dan pelanggarannya telah mencapai tingkat yang menakutkan. Bahkan kekuatan gabungan dari dua raja setengah-setengah dari Purple Sun Palace tidak dapat menyentuhnya. Ark, jeritan terdengar dari grup. Ding, ding, bam. Setiap serangan yang berhasil mendaratkan kalajengking betina akan menciptakan percikan api, dia tidak terluka. Terlepas dari kekuatan jiwanya, kekuatan pertarungannya sebanding dengan raja. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi mengklik lidahnya. Kecepatan, serangan, dan pertahanannya semua sangat kuat, dan bahkan raja setengah-setengah normal bisa dibunuh oleh racunnya. Arg, kulit Agrit Origin Core Realm tua diiris oleh cakarnya, dan dia segera meninggal. Siapapun yang lebih lemah dari raja yang didekati akan hampir pasti mati. Bahkan pengalaman Old Fei pun terasa bermasalah. Terlepas dari kalajengking wanita, ada 20 atau lebih kalajengking kuat di dekatnya yang semuanya setidaknya di Great Origin Core Realm, tidak jauh lebih lemah dari King setengah langkah. Tepat ketika kedua belah pihak mulai bertarung, dua Powers Magnificent muncul dari pusat wilayah Scorpion Man itu. Satu kekuatan luar biasa itu jahat dan jahat. Itu beberapa kali lebih kuat dari kalajengking wanita. Yang lain mistis, seolah pemiliknya tidak bisa ditangkap. Ledakan, ledakan, ledakan. Bentrokan dari dua Raja Aura memanggil lebih banyak kalajengking. Mungkinkah ada raja dari dunia luar di sini? Petik 2. Kelompok-kelompok dari 10.000 klan suci dan Istana Matahari Ungu sama-sama waspada. Pada saat ini, kalajengking betina tampaknya menerima beberapa berita, dan dia dengan cepat mundur bersama kalajengking lainnya. Suara mendesing. Scorpionman wanita meninggalkan bayangan buram di belakang. Gelombang. Semua orang menghela nafas. Terlepas dari jiwa kalajengking wanita yang tidak sekuat seorang raja, kekuatan pertempurannya telah mencapai tingkat seorang raja. Namun, tidak disadari bahwa, ketika kalajengking betina berlari menjauh sekitar 200 meter dan mencapai sudut yang gelap, embusan angin bertiup ke arah kepalanya. Miau miau, seekor kucing abu-abu perak kecil tampak keluar dari udara dan memukul kepalanya dengan cakarnya. Cakar itu tidak terlalu kuat, tetapi sensasi yang memusingkan mengalahkan kalajengking betina. Segera setelah itu, mata ungu yang terbuat dari kilat muncul di hadapannya. Pandangan jiwa es. Sensasi sedingin es menyebar ke seluruh jiwa kalajengking betina yang relatif lebih lemah. Pada kenyataannya, jiwanya sebenarnya tidak lebih lemah dari kebanyakan raja setengah-setengah. Itu hanya belum mencapai tingkat seorang raja seperti aspek lainnya. God Tribulation Lightning, aura abadi dan abadi memasuki jiwa perempuan kalajengking, dan itu mulai bergetar seolah-olah hari kiamat telah tiba. Sumber kekuatan ini melukai jiwanya dan membuatnya gemetar ketakutan. Segel hati gelap. Saat kalajengking wanita panik, gangguan kekuatan garis keturunan mata yang terlarang dan jahat tercetak di dalam jiwanya. Sukses, seorang pemuda tampan dengan rambut ungu bergumam. Miau miau, suara mendesing. Kucing kecil pencuri dan kalajengking betina menghilang pada saat bersamaan. Suara mendesing. Dengan kilatan sayap petirnya, pemuda berambut ungu menghilang. Zhao Feng, kemana kamu pergi sekarang? Liu Tianfan melihat pemuda berambut ungu muncul dari sudut gelap. Saya bertarung dengan seorang kalajengking dan melarikan diri, kata Zhao Feng tanpa ekspresi. Peng, 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 peng. Pertempuran antara kedua raja menjadi semakin sengit. Semua orang melihat bayangan besar kalajengking yang menghiasi langit. Ini Raja Scorpionman. Semua orang menarik napas dingin. Jika kalajengking normal sudah begitu kuat, sulit membayangkan betapa menakutkannya seorang raja. Pada saat yang sama, mereka menghela nafas. Jika mereka tahu bahwa kalajengking memiliki seorang raja, mereka tidak akan berani masuk. Sepertinya Raja Kalajengking itu terpaksa menggunakan teknik rahasia garis keturunannya. Seru Fei, sulit membayangkan betapa kuatnya raja yang lain jika mereka bisa melakukan itu. Ledakan, ledakan, bam, kota bawah tanah bergetar, dan samar-samar orang bisa melihat pemuda bangga di antara debu. Dia tertutup kabut perak dan mengeluarkan undulasi spasial. Bab 794 orang asing, mencari. Bentrokan antara pemuda dan Raja Kalajengking menyebabkan jiwa semua orang bergetar. Raja Kalajengking menggunakan teknik rahasia garis keturunannya untuk memanggil bayangan Kalajengking besar, yang melepaskan gelombang aura garis keturunan kuno yang berisi kekuatan yang cukup untuk mengguncang surga dan bumi. Ini adalah di bawah fakta bahwa mereka sangat dibatasi oleh dimensi ilusi ilahi. Jika mereka berada di dunia luar,
Raja Kalajengking ini bisa mendatangkan malapetaka di beberapa zona pulau kecil. Suara mendesing. Pemuda itu menggunakan teknik spasial yang mendalam dan meninggalkan seberkas perak saat ia bergerak bebas. Split spasial mistik. Sinar perak tiba-tiba membentang melintasi ruang itu sendiri dan menebas Raja Scorpionman. Retak. Pertahanan Raja Scorpionman, yang mampu menahan serangan dari raja-raja lain, mulai retak dan berdarah. Bajingan manusia, mati gelombang-gelombang-gelombang. Raja Kalajengking meraung saat serangan balik. Itu melambaikan cakar dan ekornya di sekitar, menciptakan campuran angin puyuh perak gelap yang merobek segalanya dalam 100 meter menjadi serpihan. Bo gelombang-gelombang. Aliran cahaya perak menutupi tubuh pemuda itu, dan serangan Raja Kalajengking itu tampaknya memasuki pusaran air spasial dan diarahkan. Namun, bahkan dengan teknik pertahanan rahasia spasial, pemuda itu mengerang dan dipaksa mundur beberapa puluh meter. Kekuatan pertempuran Raja Scorpionman itu dekat dengan Raja Pictier ketika marah. Aura kehidupan dari raja itu benar-benar muda, tapi aku belum pernah mendengar orang seperti itu di peringkat Imperial Genius. Orang-orang dari 10.000 klan suci dan Istana Matahari Ungu tidak bisa membantu tetapi mulai berdiskusi. Kong Feiling berada di peringkat Imperial Genius, tapi dia hanya peringkat sekitar 300. Meskipun pemuda itu tidak dapat berselisih dengan Raja Scorpionman langsung, ia mampu mendapatkan kendali karena teknik spasialnya. Itu dia, Zhao Feng menatap pemuda yang sombong dan terkejut. Itu benar, dia mengenal pemuda ini dan bahkan telah bekerja bersama dengannya. Melihatnya sekali lagi, Zhao Feng menghela nafas dalam hatinya. Teman, apakah Anda membutuhkan bantuan kami? Sebuah cahaya berkilauan di mata Kong Feiling. Kekuatan dan penampilan anak muda itu bahkan memberi kesan bangga pada Kong Feiling. Tidak perlu, kata pemuda itu tanpa ekspresi saat dia bertarung melawan Raja Scorpionman dengan teknik spasialnya. Seiring waktu berlalu, Raja Scorpionman tidak dapat mengikuti teknik rahasia garis keturunan, dan luka-lukanya mulai bertambah. Dalam waktu 1 jam, Raja Scorpionman dikalahkan, dan itu berubah menjadi seberkas cahaya gelap dan melaju ke arah daerah kota bawah tanah yang lebih gelap dan lebih jahat. Pemuda itu tidak mengejar Raja Scorpionman karena dia telah menghabiskan banyak energi untuk menang. Bolehkah saya bertanya dari mana Anda berasal? Old Fei, Kong Feiling, dan teman-teman bertanya. Jika mereka mampu membentuk aliansi dengan kejeniusan seperti itu akan sangat membantu mereka. Nan Gongsheng, Mystic True Secret Clan. Pemuda itu memindai 2 kelompok tanpa emosi. Mereka memiliki banyak raja setengah-setengah dan banyak elit. Dia tidak bisa mengabaikan mereka. Nan Gongsheng, Kong Feiling tersenyum dan dengan lembut menggumamkan nama ini saat dia mengingatnya. Nan Gongsheng tidak terlalu terkenal di dinasti Tuan. Mystic True Secret Clan. Tidak heran, Fei tua tahu banyak, dan pasukan bintang 3 jarang terjadi bahkan di zona benua. The Mystic True Secret Clan adalah negara adidaya 3 bintang dari Samudra Chang. Setelah mengalahkan Raja Kalajengking, Nan Gongsheng memasuki Istana Kalajengking dan mulai mengambil harta mereka. Sumber daya di Istana Raja Scorpionman adalah milikku. Kalian bisa memiliki segalanya, kata Nan Gongsheng. Raja Kalajengking dikalahkan oleh Nan Gongsheng sendiri, jadi tidak ada yang berani mengambil harta di istana. Menjadi ras terkuat di daerah itu, para Kalajengking memiliki banyak kekayaan. Zhao Feng juga berpartisipasi dalam penjarahan. Scorpionman betina yang telah ia kendalikan tahu wilayah Scorpionman dengan baik, serta beberapa tempat di mana mereka menyembunyikan harta mereka. Menurut pencarian jiwa yang dilakukan Zhao Feng pada Kalajengking betina, dia adalah ratu. Raja selain Kalajengking raja sendiri, dia memiliki status tertinggi dan kekuatan terbesar. Suara mendesing. Zhao Feng meninggalkan riak air dan kilat saat ia memasuki ruang sumber daya. Ada 4 ahli Kalajengking menjaga ruang sumber daya, dan Zhao Feng memanggil Ratu Kalajengking untuk menyingkirkan mereka. Tanaman langka dan harta karun dari setiap jenis terletak di ruang sumber daya. Mereka semua sangat langka dan sulit ditemukan di dunia luar. Gelombang surga bumi Yuan Qi murni langsung mengalir dan mengangkat perhatian beberapa orang di dekatnya. Ayo, Zhao Feng menggunakan kecepatan tercepat untuk mengumpulkan beberapa sumber daya yang berguna baginya. Dark Lightning Wood. Petik 2. Zhao Feng segera menemukan bahan Lightning Dao yang langka. Itu adalah sepotong kayu hitam dengan ukiran petir gelap di atasnya. Dark Lightning Wood tumbuh di lingkungan yang basah dan menyerap kekuatan petir.
Sepotong Dark Lightning Wood di depannya jarang, dan itu mengumpulkan esensi petir selama beberapa lusin milenium terakhir. Zhao Feng memegang kayu ini dan mengedarkan 5 elemen angin petir teknik, dan dia merasakan gumpalan petir redup memasuki tubuhnya. Rumput semangat 5 air seimbang. Redup Wind Bambo, rumput gigi naga hitam. Petik 2. Mata Zhao Feng bersinar, tetapi mungkin ada beberapa sumber daya di istana yang bahkan lebih berharga. Namun, beberapa sumber daya di sini adalah yang paling berguna untuk Zhao Feng. Cheng. Pada saat ini, para elit dari 10.000 klan suci dan Istana Matahari Ungu merasakan aura dari harta dan dengan cepat mendekat. Aura dari harta ini terlalu kuat, dan Zhao Feng tidak bisa sepenuhnya menyegelnya. Dia bisa menggunakan kekuatan hebatnya, tapi itu mungkin akan menarik perhatian lebih. Zhao Feng, kamu cukup beruntung. Old Fei memimpin sekelompok orang dan dengan cepat berkumpul di dekat ruang sumber daya. Cepat, jangan biarkan orang-orang dari 10.000 klan suci mengambil semuanya. Petik 2. Kecepatan mereka dari Purple Sun Palace tidak jauh lebih lambat, tetapi 4 kalajengking mulai menyerang mereka ketika mereka sudah dekat. Pertempuran segera dimulai, tetapi tidak sulit bagi kedua kekuatan untuk membunuh mereka. Hanya Old Fei yang sedikit penasaran, mengapa Zhao Feng bisa memasuki ruang sumber daya tanpa diserang oleh kalajengking itu. Namun, dia tidak punya waktu untuk berpikir lagi. Mereka masuk ke ruang sumber daya dan mendapatkan harta. Kamar sumber daya ini memiliki banyak harta yang semuanya dimasukkan ke dalam wadah yang terpisah dan dilindungi oleh arai. Diperlukan sejumlah waktu untuk menerobos setiap larik. Pada saat mereka tiba, Zhao Feng sudah mengambil beberapa harta yang paling berguna baginya, termasuk Dark Lightning Wood, rumput air 5 seimbang, dan bambu angin gelang, yang akan membantu teknik petir angin Zhao Feng dan Truyuan, sementara rumput gigi naga hitam adalah tanaman langka yang meningkatkan daya hidup seseorang. The Dark Dragon Teeth Grass adalah satu-satunya item yang ditemukan Zhao Feng yang bisa sangat membantu teknik penguatan tubuhnya. 10.000 klan suci dan Istana Purple Sun membagi sumber daya, dan karena Zhao Feng adalah yang menemukan tempat itu, klan suci 10.000 menerima 70% sedangkan Istana Matahari Ungu hanya menerima 30%. Orang-orang dari Purple Sun Palace tidak serakah sekalipun. Dalam hal kekuatan, mereka sedikit lebih lemah dari klan suci 10.000, dan mereka sudah membuat perjanjian sebelumnya. Kamar sumber daya segera habis. Zhao Feng, harta yang kamu ambil tampaknya memiliki nilai tertinggi. Mata Old Fei berbinar saat dia memandangnya, dan Zhao Feng tahu apa maksudnya. Sambil tersenyum, Zhao Feng mengambil sumber daya yang telah diambilnya. Zhao Feng, kamu sangat jujur. Old Fei mengangguk puas. Sumber daya yang ditemukan Zhao Feng bahkan memikat setengah raja. Menurut aturan, Zhao Feng perlu membagi sumber daya yang dia temukan dengan kelompoknya. Siapa yang berani memasuki tempat berbahaya seperti itu sendirian? Ini semua milikku benar. Nada Zhao Feng tenang. Mendengar itu, ekspresi Old Fei tidak terlalu alami, dan dia tidak bahagia di hatinya. Jelas bahwa Zhao Feng tidak memiliki tanda-tanda membagi sumber daya ini. Oh well, kaulah yang menemukan ruang sumber daya. Fei tua tidak ingin bertarung di antara mereka sendiri, dan dia bisa mengatakan bahwa Zhao Feng memiliki beberapa kartu tersembunyi. Scorpion Man terdekat yang bertanggung jawab untuk menjaga ruang sumber daya tidak menyerang Zhao Feng, tetapi mereka menyerang orang lain. Selanjutnya, Zhao Feng memiliki Kaisar Misterius sebagai master, dan ia dipuji oleh Duke Nanfeng sendiri. Old Fei hanyalah anggota eselon menengah dari klan dan tidak ingin menyinggung Zhao Feng. Saya akan menunggu kesempatan untuk menipu bocah ini, Old Fei memutuskan. Dengan cepat, Zhao Feng menuju ke arah lain. Ada tempat penyimpanan lain yang berisi bagian-bagian dari binatang langka, gumam Zhao Feng. Karena dia telah memperbudak Ratu Kalajengking, dia tahu lebih dari yang lain. Namun, ketika dia tiba, orang lain sudah menemukan tempat itu. Kong Feiling dan pemuda berjubah ungu, 2 murid kepala dari 2 klan, hadir. Kamar bawah tanah ini sangat besar, dan bahan-bahan di sini bisa ditumpuk menjadi gunung. Beberapa bahan yang perlu disimpan di lingkungan tertentu atau yang lain bumi surga Yuan Qi akan mengalir dan membusuk. Aku tidak perlu memiliki yang lain, tetapi tulang-tulang Purple Wind Lightning Lion King harus menjadi milikku. Zhao Feng memiliki tampilan yang tegas. Tulang-tulang Purple Wind Lightning Lion King mengandung kekuatan murni Wind Lightning, yang kompatibel dengan teknik petir angin Zhao Feng.
Satu-satunya hal yang disesalkan adalah inti kristal Raja Singa secara pribadi dipegang oleh Raja Scorpionman. Saat itu, Scorpionman King telah membayar mahal untuk membunuh Purple Wind Lightning Lion, dan dia mengandalkan racunnya. Hanya kekuatan petir angin dalam kristal inti dari Raja bisa memungkinkan budidaya Zhao Feng meningkat secara dramatis. Ditemukan, Zhao Feng menggunakan ingatannya dan mata spiritual Tuhan untuk menemukan tulang seperti kristal ungu gelap dengan cepat. Namun, Brad, hentikan. Beberapa orang dari klan suci 10.000 dan Istana Matahari Ungu keduanya menemukan tulang belulang singa petir angin ungu. Bab 795 membingkai. Orang-orang ini telah tiba lebih awal dari Zhao Feng, dan mereka tahu apa yang berharga. Meskipun mereka tidak mengenali sejarah pasti tulang-tulang Purple Wind Lightning Lion, itu tidak menghentikan mereka untuk memperkirakan nilainya. Orang yang menyuruhnya berhenti termasuk pemuda berjubah ungu. Dia adalah murid kepala dan telah mencapai tingkat raja setengah langkah, tapi dia tidak berada di peringkat Imperial Genius. Semua orang di sini mendapat bagian, dan saya ingin beberapa tulang-tulang itu, kata Zhao Feng langsung, dan sikapnya membuat marah Purple Sun Palace. Seorang jenius dari Purple Sun Palace telah menemukan tempat ini terlebih dahulu, dan Zhao Feng ingin mengambil salah satu bahan paling berharga meskipun dia tidak melakukan apa-apa. Ini membuat mereka marah dan tertawa pada saat bersamaan. Kita bahkan belum memutuskan bagaimana membagi sumber daya. Pemuda berjubah ungu mengerutkan alisnya. Meskipun budidaya pemuda ini tidak terlalu tinggi, dia benar-benar memiliki wajah yang tebal. Apa yang terjadi? Mata Zhao Feng berbalik ke arah murid kepala klannya, Kong Feiling. Kong Feiling memiliki ekspresi aneh, dan Zhao Feng akhirnya mengerti bahwa kedua kekuatan bahkan belum memutuskan bagaimana membagi sumber daya. Purple Sun Palace telah menemukan tempat ini terlebih dahulu dan menginginkan potongan terbesar, tetapi beberapa orang dari 10.000 klan suci juga hadir ketika ditemukan. 10.000 klan suci ingin membaginya 50-50, tetapi Istana Matahari Ungu menginginkan setidaknya 60%. Sederhana saja, biarkan kemampuannya sendiri yang memutuskan. Mendengar itu, orang-orang dari Istana Sun Purple menjadi marah. Brad, jika kita membiarkan kemampuan kita sendiri memutuskan, Anda tidak akan bisa mendapatkan tulang-tulang petir Dao langka ini. Seorang penatua dari Istana Sun Purple menderu dengan tawa. Baik, aku akan mundur untuk sekarang. Zhao Feng mengangkat bahu dan bergerak menuju Kong Feiling. Tunggu, tulang-tulangnya telah menghilang. Mata seorang pria parubaya gemuk dari Istana Sun Purple menonjol keluar, dan semua orang melihat ke atas. Tulang-tulang Purple Wind Lightning Lion telah menghilang. Suara mendesing, garis perak yang gelap melintas. Teknik spasial, teriak pemuda berjubah ungu itu saat Divine Sense setengah langkahnya memenuhi udara, tetapi seberkas perak menghilang. Brad, apakah kamu baru saja mencuri tulang? Orang-orang dari Purple Sun Palace menoleh. Bahkan pemuda berambut ungu itu curiga pada Zhao Feng. Konyol, siapa di antara kalian yang melihat saya mencuri tulang-tulang itu? Zhao Feng berkata dengan jijik, dan ekspresi semua orang membeku. Memang, Zhao Feng tidak melakukan apapun. Dia diawasi oleh kedua belah pihak sepanjang waktu, jadi dia tidak punya kesempatan untuk melakukan apapun. Selanjutnya, siapa yang memiliki kemampuan untuk mencuri sesuatu tepat di depan dua raja setengah langkah? Zhao Feng berkata dengan benar. Orang-orang dari Istana Sun Purple dan 10.000 klan suci bertindak seolah-olah mereka telah melihat hantu. Logika memberitahu mereka bahwa Zhao Feng tidak mungkin melakukannya, namun naluri mengatakan kepada mereka bahwa Zhao Feng pasti terkait dengannya. Lalu menurutmu siapa yang melakukannya? Pemuda berjubah ungu itu bertanya. Zhao Feng terdiam sesaat, menurut analisis saya, hanya ada satu orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan ini, dan dia bukan dari dua kekuatan. Mendengar itu, hati semua orang bergetar. Nan Gongsheng, Kong Feiling dan pemuda berjubah ungu berseru. Dari segi kemampuan, Nan Gongsheng adalah yang paling mencurigakan. Mungkin Nan Gongsheng, teknik spasialnya telah mencapai tingkat yang mendalam. Petik 2. Beberapa orang segera setuju. Lagi pula, tidak ada satu di antara dua kekuatan dengan kemampuan seperti itu. Zhao Feng tertawa di dalam hatinya. Nan Gongsheng, saya tidak sengaja membingkai Anda, ini hanya jawaban yang logis. Di Demigod Forgotten Garden, Zhao Feng dan Nan Gongsheng telah bekerja bersama sebelumnya, dan Nan Gongsheng memainkan peran besar dalam membunuh Wen Luoan. Nan Gongsheng memang memiliki kemampuan untuk mencuri tulang,
tapi dia agak bangga. Dia mungkin mengambilnya dengan paksa, tetapi dia tidak akan pernah mencuri mereka. Saya tidak berharap bahwa Nan Gongsheng menjadi bajingan pencuri. Pemuda berjubah ungu memiliki ekspresi suram. Jika ini benar, maka mereka tidak akan bisa melakukan apapun terhadap Nan Gongsheng. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa melawan bakat spasial Nan Gongsheng. Tepat pada saat ini, suara mendesing, bahan langka lainnya terbang ke udara dan menghilang. Itu adalah hati banteng. Itu adalah jantung banteng kuno yang hampir mencapai alam Dewa Void. Ini dapat memperkuat organ seseorang dan cocok untuk penguatan tubuh. Petik 2. Kekacauan pecah. Pada akhirnya, tidak ada yang tahu siapa yang memulainya, tetapi semua orang mulai mengambil apapun yang mereka lihat. Garis perak sesekali akan muncul. Nan Gongsheng, bajingan. Petik 2. Kedua pasukan bersumpah saat mereka bertarung. Meskipun pencuri ini tidak mengambil banyak hal, mereka semua adalah yang paling berharga. Siapa yang mengutukku? Rasa ilahi seorang raja menyapu. Ledakan, jiwa semua orang bergetar ketika kekuatan luar biasa tiba. Dua kekuatan yang mengutuk dan bersumpah langsung merasa tidak bisa bernapas. Siapa yang mengutukku? Seorang pemuda datang hanya dengan beberapa langkah. Nan Gongsheng, ekspresi semua orang dari dua kekuatan menjadi kaku, dan mereka yang mengutuk keras takut. Pada saat ini, Nan Gongsheng telah selesai mengambil beberapa sumber daya dari Raja Kalajengking, dan sisanya tidak cukup langka. Dia baru saja akan pergi ketika dia mendengar seseorang mengutuknya. Indera Dewa Realem Raja Void sangat kuat. Itu kecelakaan. Pemuda dan perusahaan berjubah ungu itu mulai menjelaskan. Kamu tidak bisa menyalahkan kami. Zhao Feng itu curiga terhadapmu, jadi kami, kelompok Purple Sun Palace mulai mengalihkan kesalahan pada Zhao Feng. Zhao Feng, Nan Gongsheng mengungkapkan tatapan aneh dan menatap ke arah pemuda tampan. Betul, saya curiga terhadap Nan Gongsheng, tetapi saya tidak pernah memaki atau mengutuknya, kata Zhao Feng tanpa takut. Dia hanya ingin mengarahkan kecurigaan itu sendiri. Bagaimanapun, Nan Gongsheng cukup kuat untuk menangani semuanya. Mereka yang bersumpah dan mengutuk dengan keras berasal dari Istana Matahari Ungu. Mengapa kamu curiga padaku? Nan Gongsheng menatap Zhao Feng dengan ekspresi muram. Pemuda ini memiliki nama yang sama dengan orang itu. Orang itu bahkan telah membunuh Kaisar Maut. Nan Gongsheng tidak bisa mencapai ketinggian orang itu. Namun, setelah memindai dengan Divine Sense-nya, ia memutuskan bahwa mereka bukan orang yang sama. Aura teknik mereka berbeda, dan Nan Gongsheng tidak bisa menghubungkan pemuda lemah ini dengan Kaisar Langit bermata kiri. Senior Martial Brother Nan, ini seperti ini, Zhao Feng mengatakan kepadanya ringkasan tentang apa yang telah terjadi. Kamu sangat jujur, dan kecurigaanmu memang logis. Nan Gongsheng samar-samar menganggukkan kepalanya. Sulit menemukan orang lain yang bisa mencuri di depan dua raja setengah langkah tanpa mereka sadari. Bahkan Nan Gongsheng harus memberikannya kekuatan penuh untuk melakukannya. Adapun kamu bocah, tatapan dingin Nan Gongsheng memindai pemuda dan perusahaan berjubah ungu. Ledakan, gangguan spasial hancur. Wah, pemuda berjubah ungu dan teman-teman semuanya memuntahkan seteguk darah, mereka terluka. Tak satu pun dari mereka yang bisa melakukan apapun di depan seorang raja yang berspesialisasi dalam ruang. Hanya Kong Feiling yang bisa bertukar beberapa pukulan dengan Nan Gongsheng, tapi Kong Feiling selalu memikirkan Nan Gongsheng dengan baik dan tidak mengutuknya. Satu-satunya yang dihukum Nan Gongsheng adalah mereka yang mengutuknya. Beraninya mereka mempermalukan seorang raja. Orang-orang dari Istana Sun Purple memiliki ekspresi bermata ikan mati, dan mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Saya tidak akan repot-repot mengambilnya dari Anda, saya hanya akan mengambilnya dengan paksa. Nan Gongsheng tertawa dingin, lalu melambaikan tangannya dan menggunakan teknik spasial untuk mengumpulkan sumber daya di ruang bawah tanah. Tidak ada seorang pun dari Istana Sun Purple atau 10.000 klan suci berani menghentikannya atau mengambil apapun, terpisah dari satu orang, Zhao Feng. Zhao Feng tidak menghentikan Nan Gongsheng, dia baru saja mulai mengambil beberapa sumber daya lainnya juga. Zhao Feng, Kong Feiling dan teman-temannya semua berkeringat untuk Zhao Feng. Hahaha, kamu menarik dan berani, sama seperti orang itu. Nan Gongsheng tertawa. Sebagian besar sumber daya di sini tidak berguna baginya, tetapi tindakan Zhao Feng telah meningkatkan minatnya. Zhao Feng menggunakan air petir angin saat bergerak. Angin petir,
Apa hubungan antara kamu dan Zhao Feng itu? Seru Nan Gongsheng. Hubungan. Nama saya Zhao Feng. Zhao Feng tersenyum sambil cepat mengambil sumber daya. Pada saat ini, orang-orang dari 10.000 klan suci dan Istana Matahari Ungu tidak berani melakukan apapun. Mirip, sangat mirip, gumam Nan Gongsheng. Teknik yang dipupuk Zhao Feng ini mirip dengan Zhao Feng yang asli, dan mereka bahkan bertindak dengan cara yang sama. Tentu saja, Nan Gongsheng curiga, tapi dia tidak benar-benar mempercayainya. Dia tidak akan percaya bahwa Kaisar Langit bermata kiri, seorang kaisar yang tak tertandingi, akan menjadi pemuda yang lemah ini. Beberapa saat kemudian, Zhao Feng dan Nan Gongsheng mengambil semuanya dari ruang bawah tanah. Nan Gongsheng tidak menyerang Zhao Feng. Mungkin itu karena tindakan yang terakhir sesuai dengan seleranya, atau mungkin karena orang itu. Zhao Feng tetap tanpa ekspresi setelah mengambil sumber daya. Dia memiliki kontrol yang baik atas pikiran Nan Gongsheng, dan dia yakin bahwa Nan Gongsheng tidak akan menyukai tindakannya. Nan Gongsheng, saya tidak akan mengungkapkan identitas saya kepada Anda, tetapi saya juga tidak akan menyembunyikannya. Mari kita lihat apakah Anda bisa mengetahuinya atau tidak. Senyum muncul di wajah Zhao Feng saat dia melihat ke arah kemana Nan Gongsheng pergi. Dia memutuskan untuk mendapatkan kontrol yang baik atas pola pikir Nan Gongsheng untuk mendapatkan lebih banyak manfaat. Bagaimanapun, Nan Gongsheng jelas merupakan salah satu orang terkuat yang telah memasuki dimensi ilusi ilahi. 1 jam kemudian, Nan Gongsheng meninggalkan wilayah para kalajengking dan menuju ke altar Dewa Jahat. Altar Dewa Jahat merilis kekuatan misterius yang membuat surga bumi Yuan Qi di dekatnya tidak biasa. Mereka yang memiliki garis keturunan yang lebih kuat merasakannya bahkan lebih intens. Menurut reaksi ras bawah tanah, altar Dewa Jahat menciptakan semacam keajaiban. Raja Scorpionman yang kalah seharusnya melarikan diri ke altar Dewa Jahat. Kami akan mengikuti di belakang Nan Gongsheng. Dia bisa melakukan semua pekerjaan sementara kita mengambil semuanya. Mata Old Fei berbinar dengan licik.